Selamat ketemu lagi teman-teman. Sekarang saya ingin mengajak teman-teman merenungkan tentang apa sih hidup dalam daging yang selalu ditulis dalam Alkitab. Banyak ayat-ayat Alkitab yang mengatakan hidup dalam daging itu berbahaya. Kita sebagai orang Kristen, anak Tuhan, harus hidup dalam pimpinan roh, bukan dalam sifat kedagingan. Nah, yang jadi masalah, apakah sifat kedagingan itu? Kemarin waktu sharing bersama, ada yang menanyakan, saya tidak mengerti apa sih hidup dalam daging. Nah, hidup dalam daging itu adalah mengikuti keinginan mata serta kesombongan atau keangkuhan hidup. Apa itu keinginan mata? Keinginan mata, lihat apa mau. Lihat orang naik Mercy, kita mau naik Mercy. Lihat orang kaya, kita mau jadi kaya. Lihat orang pakai cincin berlian, kita mau punya cincin berlian. Lihat orang pakai Rolex, kita mau pakai jam Rolex. Lihat kita pakai tas Louis Vuitton, kita mau pakai Louis Vuitton. Tapi kita tidak punya kemampuan untuk itu, sehingga akhirnya kita iri hati dan kita ingin terus-menerus menggunakan segala cara untuk bisa mendapatkan itu semua. Akhirnya kita jadi korupsi, atau kita nipu, atau kita berbisnis dengan jalan curang, atau kita bisnisnya dengan tidak halal, misalnya menjual narkoba. Itu akibat daripada keinginan daging kita. Keinginan daging adalah jebakan-jebakan atau repeater pemicu yang dipasang oleh si jahat dalam daging kita yang berdosa, yaitu amarah, dendam, dengki, iri hati, cemburu, serakah, suka memfitnah, suka mengadu domba, tidak tertib, percekcokan, perzinahan, dan sebagainya. Padahal itu semua tidak diizinkan oleh Tuhan, dan itu adalah dosa di mata Tuhan. Tapi itulah yang dilakukan oleh tiap kita orang berdosa. Itulah yang dikehendaki oleh daging kita. Itulah nikmatnya berbuat dosa. Bukankah kita menikmati kalau kita sedang berzina? Bukankah kita menikmati waktu kita bisa menipu orang dengan ratusan juta atau miliar? Bukankah kita menikmati waktu kita korupsi dengan triliunan, seperti yang banyak diberitakan? Bukankah kita bergembira waktu kita bisa menyakiti hati orang? Bukankah kita bergembira waktu kita bisa fitnah orang? Bukankah kita bergembira kalau lihat musuh kita sengsara? Itu semua hidup dalam daging. Nah, ini yang tidak diperkenan oleh Tuhan dan tidak disukai oleh Tuhan. Begitu teman-teman. Saya bacakan dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Bunyinya sebagai berikut. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, artinya bukan berasal dari Tuhan, melainkan dari dunia. Bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, marilah sebagai anak Tuhan, kita membatasi keinginan daging kita.
Kita minta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kita kekuatan untuk mengikuti kehendak Tuhan, kehendak Roh Kudus, kehendak pimpinan Tuhan, bukan kehendak kedagingan kita. Cukup hari ini, nanti kita ketemu lagi dalam episode Renungan Sebutir Debu yang berikutnya. Dan jangan lupa subscribe dan klik tombolnya. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi.